Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surnia dengan NIM 091158041937 dari kelas B semester 6 program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai tugas pada mata kuliah perbandingan administrasi negara. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian administrasi publik. Administrasi sebagai proses, kegiatan, tata usaha, pemerintah, dan administrasi publik. Administrasi yaitu segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi publik memusatkan perhatiannya pada kerjasama yang dilakukan dalam lembaga-lembaga pemerintah. Ilmu administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam institusi atau organisasi yang bersifat publik. Sebagai cabang ilmu administrasi, administrasi publik menggunakan semua teori, konsep, dan analisis yang berlaku dalam ilmu administrasi. Selanjutnya yaitu pendekatan administrasi publik. Yang pertama yaitu pendekatan menurut Maurice Pierce. Nomor 1, pendekatan matematik atau mathematic approach. 2, pendekatan sumber daya manusia atau human resource approach. 3, pendekatan sumber daya umum atau general resource approach. Yang kedua yaitu menurut Prestus, pendekatan institusional, the institutional approach. 2, pendekatan struktural, the structural approach. 3, pendekatan perilaku, the behavioral approach. Dan keempat, pendekatan pasca perilaku atau the post behavioral approach. Yang ketiga yaitu menurut Thomas G. Davey. Pertama, pendekatan manajerial. Kedua, pendekatan psikologis. Ketiga, pendekatan politis. Dan yang keempat, pendekatan sosiologis. Selanjutnya menurut C.L. Sharma. 1, pendekatan proses administrasi. 2, pendekatan empiris. 3, pendekatan perilaku manusia. 4, pendekatan sistem sosial. 5, pendekatan matematik. Dan yang terakhir, pendekatan pembuatan keputusan. Selanjutnya yaitu menurut Gordon. Pertama, pendekatan tradisional. Kedua, pendekatan perilaku atau behavioral approach. 3, pendekatan pembuatan keputusan atau decision making approach. Dan yang keempat, pendekatan ekologis. Selanjutnya yaitu studi administrasi publik yang menekankan aspek tradisional dipengaruhi oleh 3 hal, yakni ilmu politik, pandangan nasional mengenai administrasi, dan gerakan manajemen ilmiah. Selanjutnya yaitu 7 kekhususan administrasi publik menurut Chayden. Kehadirannya tidak bisa dihindari, mengharapkan kepatuhan, mempunyai prioritas, mempunyai kekecualian, manajemen puncaknya adalah politik, penampilannya sulit diukur, dan lebih banyak harapan diletakkan di atas pundak administrasi publik. Selanjutnya yaitu identifikasi administrasi publik. Menurut Chayden, menawarkan 5 identifikasi administrasi publik yang terdiri dari identifikasi administrasi pemerintah, identifikasi organisasi publik, identifikasi orientasi sikap administrasi, identifikasi proses yang bersifat khusus, dan identifikasi aspek publik. Administrasi publik tidak bisa diidentifikasikan hanya atas dasar salah satu dari keempat indikator berikut: administrasi pemerintahan, organisasi publik, sikap administrasi, dan proses yang bersifat khusus. Selanjutnya yaitu peranan administrasi publik. Peranan administrasi publik sebagai stabilisator masyarakat dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu sebagai stabilisator masyarakat, kedua sebagai kunci masyarakat modern, ketiga peranan dalam pembangunan nasional, dan yang keempat peranan dalam perubahan sosial. Selanjutnya yaitu krisis identitas administrasi publik. Krisis identitas administrasi publik berkisar pada persoalan bagaimana administrasi publik memandang dirinya sendiri dalam waktu-waktu silam, menurut Nicholas Henry. Secara rinci, krisis identifikasi dimaksud menunjukkan bahwa krisis identitas yang dihadapi administrasi publik bersumber dari tiadanya kesepakatan tentang administrasi publik sebagai ilmu ataukah bukan. Kedua, sesuatu pengetahuan dapat dipandang sebagai ilmu apabila memenuhi 2 ukuran, yaitu mempunyai paradigma teoritis dan mempunyai teori inti.
Baiklah, saya rasa cukup sekian. Sekian dari saya. Billahi bismillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.